Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qasas adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-28 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nama surah ini diambil dari kata Al-Qasas yang terdapat pada ayat ke-25 yang secara bahasa berarti cerita atau kisah. Penamaan ini merujuk pada kisah agung yang mendominasi isi surah ini, terutamanya kisah mendalam mengenai perjalanan hidup Nabi Musa SAW. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Qasas berpusat pada kisah perjuangan Nabi Musa SAW sejak masa kelahiran, penyelamatannya di Sungai Nil, masa pertumbuhannya di istana Fir'aun, hijrahnya ke negeri Madian, hingga penobatannya sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus untuk menghadapi kesombongan Fir'aun dan Haman. Selain kisah Nabi Musa SAW, surah ini juga memuat kisah tragis Qarun, seorang manusia kaya raya yang sombong dan ingkar kepada Allah SWT, yang akhirnya dibenamkan bersama harta kekayaannya ke dalam bumi akibat kesombongannya sendiri. Aspek utama yang terkandung di dalam surah Al-Qasas meliputi aspek akidah kisah umat terdahulu, moral, serta janji dan ketetapan Allah SWT. Dari aspek akidah, surah ini menegaskan keesaan Allah SWT serta kekuasaannya yang mutlak dalam mengatur alam semesta tanpa ada sekutu baginya. Dari aspek kisah, surah ini menyajikan hikmah sejarah sebagai pelajaran hidup bagi umat manusia, agar senantiasa mengambil keteladanan dari kesabaran para nabi dan menghindari sifat kesombongan orang zalim. Dari aspek moral dan sosial, surah ini mengajarkan pentingnya bersikap adil, tidak melampaui batas di muka bumi, serta kewajiban menggunakan nikmat harta kekayaan untuk mencari keridhaan Allah SWT sebagaimana pesan yang disampaikan kepada Qarun. Terakhir, aspek janji Allah SWT menegaskan bahawa pertolongan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang tertindas yang beriman dan bersabar di jalan Allah SWT. Ditinjau dari segi tempat turunnya, surah Al-Qasas digolongkan sebagai surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Mayoritas ayat Makkiyah umumnya berfokus pada penguatan fondasi akidah tauhid dan keteguhan iman kaum muslimin yang pada masa itu berada dalam tekanan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, sehingga kisah perjuangan Nabi terdahulu sangat relevan untuk memberikan ketenangan dan keteguhan hati. Surah Al-Qasas memiliki jumlah ayat sebanyak 88 ayat secara keseluruhan. Dengan jumlah ayat tersebut, surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Al-Matani yang panjang, yang di dalamnya syarat dengan hikmah hukum, nasihat moral, serta perenungan spiritual yang mendalam bagi siapapun yang membacanya dengan penuh perenungan. Perjalanan hidup Nabi Musa SAW di dalam surah Al-Qasas diawali dengan gambaran situasi penindasan luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap kaum Bani Israel. Allah SWT memperlihatkan bagaimana rencana manusia yang zalim dapat dibatalkan oleh ketetapannya melalui jalan yang sama sekali tidak disangka-sangka. Bayi Nabi Musa SAW yang seharusnya dibunuh justru ditaruh di dalam peti dan dihanyutkan di Sungai Nil, hingga akhirnya ditemukan dan diangkat anak oleh keluarga Fir'aun sendiri. Peristiwa ini mengandung pelajaran mendalam bahawa perlindungan mutlak hanya milik Allah SWT dan Dia sanggup memelihara hamba-Nya bahkan di dalam sarang musuhnya sendiri. Setelah dewasa, timbul peristiwa di mana Nabi Musa SAW secara tidak sengaja membunuh seorang warga Mesir ketika berusaha melerai perselisihan. Kejadian tersebut memaksa Nabi Musa SAW untuk melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian guna menyelamatkan diri dari hukuman mati. Di Madian, Nabi Musa SAW menunjukkan sifat mulia seperti ketulusan, keberanian dan kesopanan saat menolong dua orang putri yang sedang mengantre mengambil air untuk ternak mereka. Kisah ini mengajarkan nilai ikhlas dalam membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, hingga akhirnya Allah SWT memberikan karunia berupa pekerjaan, tempat tinggal, dan pasangan hidup melalui pertolongan keluarga soleh di Madian. Puncak dari misi kenabian Nabi Musa SAW terjadi ketika beliau menerima wahyu pertama di lembah Sinai dalam perjalanan kembali ke Mesir.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang memancarkan cahaya putih sebagai bukti kenabian untuk menghadapi kekejaman Fir'aun dan penasihatnya, Haman. Penegasan dalam kisah ini menunjukkan bahawa kekuatan fisik, kekuasaan politik, dan kemajuan peradaban yang dimiliki oleh penguasa zalim tidak akan mampu bertahan menghadapi kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menyajikan pertarungan melawan kekuasaan politik yang zalim, surah Al-Qasas juga menguraikan pertarungan melawan kesombongan ekonomi melalui kisah Qarun. Qarun adalah sosok dari kaum Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi kekayaan yang sangat melimpah hingga kunci perbendaharaan hartanya berat dipikul oleh sejumlah orang kuat. Namun, Qarun menganggap bahawa semua kekayaan tersebut diperoleh semata-mata karena ilmu dan kecerdasannya sendiri, serta enggan bersedekah dan berbuat baik di muka bumi. Akibat kesombongan dan keingkarannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun beserta seluruh istana dan hartanya dibenamkan ke dalam bumi sebagai peringatan abadi bagi manusia agar tidak tertipu oleh kemewahan duniawi. Pada bagian akhir surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan dan janji yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengalami masa sulit dalam berdakwah di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa hidayah atau petunjuk merupakan hak prerogatifnya semata. Sebagaimana dijelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Surah ini ditutup dengan janji bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat kembali, yaitu Mekah dengan kemenangan, serta perintah untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Perjalanan dakwah yang panjang serta berbagai ujian berat yang dihadapi oleh para nabi terdahulu, sebagaimana yang terekam dalam surah Al-Qasas, pada akhirnya bermuara pada suatu ketetapan ilahi, bahwa kemenangan sejati senantiasa berpihak kepada keimanan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan setiap hambanya agar tidak pernah merasa gentar menghadapi kediktatoran penguasa maupun godaan harta benda yang melimpah, karena seluruh kekuasaan dan kekayaan di muka bumi ini bersifat sementara dan berada di dalam genggaman kekuasaannya yang mutlak. Uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanyalah secercah sekelumit kisah dan hikmah mendalam yang terukir indah di dalam samudera surah Al-Qasas. Demikianlah lembaran-lembaran ibrah dan mutiara hikmah yang dapat kita renungkan bersama dari perjalanan agung para nabi, serta ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keadilan dan kasih sayangnya. Semoga setiap untayan kisah penindasan yang berujung pada kemenangan iman, ketulusan di negeri Madian, hingga kebinasaan kesombongan harta Qarun, mampu menembus relung hati kita untuk senantiasa memperteguh akidah, menjaga kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, dan istiqomah berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.